Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil karena pada kesempatan kali ini, detik kali ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita dalam rangka mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, dan hari ini pun di tengah kesibukan-kesibukan kita, masih Allah berikan kesempatan kepada kita dalam rangka thalabul ilmi, belajar, dan semoga apapun yang kita lakukan di muka bumi ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, khatamun nabiyyin, Nabiullah yang agung, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba awali pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz bismillah, lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa dan mahasiswiku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pertemuan selanjutnya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan terkait dengan pembahasan ya, pertemuan 5 dan 6. Pertemuan kelima kali ini kita akan membahas terkait dengan IP address, kemudian dengan subnet address ya. Ada 2 poin ini yang insya Allah yang bakalan kita coba bahas pada pertemuan kali ini. Dan kita coba mulai dari IP address terlebih dahulu. Ya. Pada IP address ya, kita awal dari pertemuan pertama yang mana terkait dengan pengantar komputer jaringan ya, pengantar jaringan komputer ataupun computing network. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan IP address dan juga netmask ya, yang ada di bagian dari IP itu sendiri. Kemudian ini sekilasnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengertian IP address ya. IP address itu merupakan alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP ataupun internet yang sering kita gunakan berdasarkan aturan dari internet protokol. Jadi kalau misalkan kita mengakses, biasanya itu ada website umum ya, ataupun seperti yang sering kita akses, misalkan Simak. Nah, Simak ini pun ada alamat IP-nya sendiri. Bagaimana pengecekannya? Nanti selalu kita coba di akhir ya. Kemudian setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP harus memiliki IP address. Jadi agak sedikit mustahil kalau misalkan sudah terkoneksi ke jaringan internet, kalau misalkan dia tidak memiliki IP address. Kemudian IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada 2 host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Jadi contoh pada kesempatan kali ini, misalkan saya menggunakan IP di PC saya, gitu ya. Saya coba stop share terlebih dahulu. Saya coba buka command prompt ya. ipconfig. Dan saya coba share kembali. Nah, di sini saya coba buka command prompt ya, cmd. Ketika saya ketikkan ipconfig, maka yang muncul adalah pengenalan terkait dengan IP saya sendiri. Nah, IP yang saya miliki saat ini adalah 192.168.56.1. Nah, kemudian yang ini ya, karena saya menggunakan WiFi, yang di sini tadi virtual ternyata,
Yang saya gunakan ternyata 192.168.1.4. Jadi ini terkait dengan IP yang tidak mungkin sama antara satu PC dan PC yang lain. Kemudian untuk default gateway-nya, karena saya menggunakan provider Telkom ataupun access point yang kelasnya tipe C, jadi saya akan menggunakan gateway yang tidak jauh beda dengan IP address yang saya punya. 192.168.1.1. Ya, ini contoh dari penggunaan untuk command prompt tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi pada materi selanjutnya. Yang mana setelah kita pengenalan terkait dengan pengertian IP address, semoga bisa dipahami sampai sini. Kemudian ada yang disebut dengan format IP address P4. Jadi tadi saya mencontohkan terkait dengan IP address ketika saya menggunakan IP config untuk mengecek IP PC laptop saya ini berapa, maka yang saya dapatkan adalah 192.168.1.4. Jadi IP address ini terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Kemudian sebagian oktet kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan network address dan oktet yang lain menunjukkan alamat host address. Jadi yang bagian awal itu disebut dengan network address, kemudian bagian akhir itu alamat host. Misalkan 1.1 atau 1.4 tadi ya. Kemudian di dalam format IP address versi keempat, kalau untuk saat ini sudah ada 2 versi ya. Satu versi 4 dan satu lagi versi 6. Namun yang masih tren sampai saat ini adalah menggunakan versi 4. Dari format IP address ini, seluruh barisan panjangnya ini terdiri dari 32 bit. 110 kalau didesimalkan atau dibinerkan menjadi 110, 000, dan sebagainya. Sehingga ketika diubah kembali lagi ke bentuk desimal, dari biner ke desimal, bilangannya adalah 192.168.0.40. Ya, jadi ini merupakan alamat jaringan yang putih ini, 123, ini alamat jaringan 192.168.0, kemudian alamat hostnya itu yang di akhir, 40 ya. Kemudian ada yang disebut dengan IP address structure. Jadi ketika mahasiswa sekalian membuka PC-nya, di dalam PC itu ada beberapa jenis ya, yang bisa kita sesuaikan nantinya. Tujuannya adalah untuk pengelolaan IP misalkan. Jadi di sini ada strukturnya. As you have a segment, me IP address, bla bla bla, ini masih bilangan biner ya. No other host can find me. Jadi kalau misalkan kita masih berupa bilangan biner, mungkin masih agak ribet ya untuk perhitungan terkait dengan IP berapa yang akan kita berikan. Namun pada kesempatan kali ini kita langsung menyesuaikan dengan misalkan access point ataupun router yang kita gunakan. Jadi IP yang kita gunakan saat ini adalah IP kelas C, kemudian kita kasih inisial seperti yang saya contohkan di command prompt tadi, 192.168.1, karena saya menggunakan 4 dan di sini kita gunakan 5, biar sedikit perbedaan. Kemudian ya, kita coba lanjut lagi ya. Tadi di sini saya jelaskan bahwasanya IP address structure itu dia terdiri dari 4 bagian ya. Kalau untuk IP address versi 4. Yang pertama itu adalah awal 192.168.10 ini adalah network, yang terakhir itu adalah host. Kemudian ya ini terkait dengan conversion ya. Conversion 8 bit to binary to decimal.
yang tadi sedikit saya jelaskan di awal, bahwasanya ini ada beberapa exponent position terkait dengan bit dari beberapa hal yang terkait dengan IP address ya, mulai dari add the numbers together ataupun desimal. Jadi ketika awalnya itu eksponen ada 2/7 itu dengan istilahnya itu posisinya adalah 128, kemudian 2/6 itu 64 dan sebagainya, 2/0 itu adalah 1. Kemudian ketika keseluruhan ini dijumlahkan maka menghasilkan 245 ya. Jadi ini nantinya bisa menjadi suatu decimal number yang nantinya menjadi circumversion dari beberapa bit yang kita gunakan. Kemudian ini lagi termasuk dengan beberapa converter ya. Converter decimal to 8 bit binary, yang mana misalkan pengecekan di awal itu ada flowchart ya. Flowchart yang dimulai dari jika misalkan 172 lebih besar sama dengan atau 128 ya, maka keterangannya no atau selesai. Kemudian kalau misalkan iya, maka ada part in position 128, maka berkurang lagi, ada perhitungan lagi untuk penseleksian ke bawah. Kemudian penseleksian lagi, kira-kira IP-nya berapa misalnya. Misalkan ini tadi 44 lebih besar dari atau sama dengan 64, atau 44 lebih besar atau 32 dan sebagainya. Ini beberapa tipe convert decimal dari 172 to binary ya. Ada beberapa jenis. Ini bahkan kalau misalkan terkait dengan pengantar jaringan komputer, harus kita sedikit pahami, terutama dalam perubahan bilangan dari dari desimal to biner ya, ataupun dari biner to desimal. Kemudian ini terkait dengan practice converting decimal to 8 bit binary, mulai dari decimal to binary conversion activity, kemudian ada beberapa poin ya. Ini misalkan contoh, mulai dari value dari sebuah desimal itu adalah 209, maka kita akan coba pengelolaannya di bagian ini. Enter the number of the egg position, kira-kira berapa bit, sebagaimana dari perhitungan ini tadi ya. Ada misalkan itu, kalau dari 245 itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bit ya. Itu bisa kalian hitung. Kemudian equivalent decimal dari vola bit untuk subnet mask. Jadi setelah IP address, ada lagi di bawahnya itu sering disebut dengan subnet mask. Di bawahnya lagi ada disebut dengan gateway, dan ada beberapa entitas di bawah lagi disebut dengan DNS. Pada kesempatan kali ini, karena materi kita ada 2 poin terkait dengan IP address dan kedua adalah net mask. Jadi pada poin ini equivalent desimal dari vola bit untuk subnet mask, misalkan 128 ya, berarti itu bitnya itu 8 bit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan itu kalau 64, kemungkinan bitnya bisa kalian lihat ya, cuma 5, kemudian ada perhitungannya juga. 100, 00, 000000 dan sebagainya. Kemudian dengan ketentuan misalkan untuk pola subnet masknya itu ada di sebelah kanan. Ada misalkan contoh ketika yang poin misalkan 255, 255, 25, ataupun ketika di akhir bisa menggunakan 254. Kemudian ada klasifikasi pada IP versi 4. Yang pertama itu IP kelas A. IP kelas A ini terdiri dari network ID, kemudian host ID ada 3. Jadi pembedaannya itu pada 3 host ID ini. Kemudian kelas B, mulai dari network ID, itu ada 2 ya. Jadi kelas yang pertama, kelas kedua itu terdiri atas dari network ID. Kemudian 3 dan 4 itu terdiri dari host ID. Kemudian yang terakhir adalah kelas C yang umum yang sering digunakan, yakni network ID, network ID, network ID, baru host ID. Kalau untuk kelas D ataupun kelas E ini agak jarang ya digunakan ya. Kelas D ini multicast, ataupun yang kelas E ini adalah untuk research ataupun untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kelas A
ada bitnya itu bisa dilihat ya. Bitnya itu mulai dari untuk network 1 sampai dengan 7, kemudian untuk bitnya itu network ID, kelas B juga 1 sampai dengan 15, kemudian kelas C itu agak lumayan panjang sampai dengan 23, dan kelas D multicast group ID, dan kelas E itu ada reserved for future use. Itu untuk ke depan lagi yang pengembangan di masa yang akan datang ya. Kemudian ada klasifikasi IP address, mulai dari IP address kelas A, yang ring pertama itu dia antara ring 1 sampai dengan 127. Jadi untuk hostnya itu lebih banyak, mulai dari 000 sampai 255. Ini ya ring yang di sini. Jadi lumayan kompleks. Pointer. Ya. Kemudian ada lagi poin terkait dengan ring tadi ya. Ini yang masih kelas A. Kemudian ini kelas B. Kalau kelas B ini ringnya itu mulai dari 128 sampai dengan 191. Jadi seluruh identitas IP yang misalkan IP-nya itu diklasifikasikan ringnya 128 sampai dengan 191, oh ini berarti IP-nya kelas B. Kemudian yang terakhir adalah IP kelas C. Ini yang sering kita gunakan, ataupun yang mayoritas ada di koneksi yang sering kita gunakan. Kalau kalian coba cek, boleh kalau misalkan menggunakan laptop, buka aja start kemudian CMD, atau Windows R kemudian CMD, kemudian IP config, maka kalian akan mendapatkan IP address dari PC kalian, mulai dari 192, 168, 1 titik berapa misalkan. Kemudian nanti di bawahnya itu ada netmask. Nah, kemudian setelah itu ada ring ya, ataupun gateway kalau biasanya ada itu. Namun pada contoh kali ini, untuk klasifikasi IP address kelas C, itu ada dari alamat jaringan, ada 3 bagian ya, network ID, network ID, network ID, baru ke host. Kemudian klasifikasi IP address dengan kelas D ya. Ringnya ini lebih kompleks lagi, mulai dari 224 sampai dengan 239. Pengiriman data sekaligus ke sejumlah besar jaringan penerima yang dilakukan oleh router multicast khusus ya. Kemudian ada lagi terkait dengan klasifikasi IP address kelas E, yang mana ringnya ini lebih tinggi lagi dari 240 sampai dengan 247. Dia menggunakan satu network ID ya di awal, kemudian sisanya itu adalah untuk host. Jadi name the three type of address in the network and describe the purpose of each type. Jadi mulai dari beberapa hal ya, mulai dari alamat address-nya itu, jenis address, mulai dari yang pertama ada network address ya. Kalau misalkan ibarat bilangan desimalnya itu 10, itu dikonvert ke biner, jadi 00001010. Kemudian hostnya itu bisa disesuaikan ya, nanti di ujung. Kalau misalkan dia menggunakan broadcast address, ada pengalamatan di hostnya, digantikan dengan 255. Kemudian kalau dia sebagai host, ada yang lebih dispesifikkan, maka misalkan di ujung bisa ditambahkan dengan 1 atau 2 ya. Kemudian ada terminologi pengalamatan IP address versi 4. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin ya, ataupun yang sering kita gunakan nantinya, mulai dari network address, host address, subnet mask, default gateway address, dan broadcast address ya. Mulai dari network ID atau host ID, net ID merupakan identitas jaringan atau menunjuk jaringan tempat komputer itu berada. Kemudian host ID, bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server router, dan semua host TCP/IP dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID harus unik dan tidak boleh yang sama. Kemudian ada subnet mask. Nah, jadi di subnet mask di sini, ia adalah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID. Jadi setiap kelas IP dari kelas IP A, B, dan C itu subnet masknya itu sudah memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. Misalkan kelas A dia 255.000 di ujungnya. Kemudian kelas B
255.255, 0 dan 0. Kemudian yang kelas C 255, 255, 255.0. Jadi untuk perbedaannya itu cuma di bagian, karena ada tadi 32 bit ya, dibagi dengan 4. Jadi bilangan pertamanya itu ada 255, berarti itu kelas A. Kalau misalkan ya bilangannya itu ada 255-nya ada 2, berarti itu kelas B. Dan misalkan kelas misal 255-nya itu ada 3, berarti itu kelas C. Kemudian ini salah satu contoh, subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-AND-kan dengan alamat IP satu host. Jadi ada alamat 202.42.249.33 and dan di bawahnya itu ada subnet mask ya. Kemudian ada network ID. Jadi kalau misalkan ditanya jadi berapa Kak alamat IP pada contoh yang telah ditampilkan? Alamat IP-nya adalah 202.42.46.249 dan 33. Alamat uniknya, host ID-nya terdapat di 33. Kemudian ada default gateway address. Jadi jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui satu piranti router atau gateway ya, apabila suatu host hendak mengirimkan pesan ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka dikirimkan ke gateway-nya. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Jadi nanti insya Allah di akhir ada sedikit topologi ya, bisa kalian lihat nantinya. Kemudian ada broadcast address. Broadcast address ini merupakan suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang terbesar dari host address itu tersendiri. Nah, ini latihan nih. Boleh kalian cek ya di rumah untuk dipersiapkan. 202.46.249.33. Jenis kelas IP apa? Subnet masknya berapa? Alamat networknya itu berapa? Broadcastnya berapa? Alamat hostnya berapa? Ya boleh ya, kalian coba cek di rumah ataupun nanti kalian sampaikan di forum diskusi. Ini contoh implementasi jaringan. Nah ini tipe bus ya biasanya. Ini contohnya kalau kita tambahkan suatu IP di PC tersebut, berarti kalau kita cek 192.168.0.2 itu menandakan bahwasanya topologi ini merupakan dari kelas IP kelas C ya. Kemudian default gateway-nya kita buat dengan 192.168.0.0. Kemudian yang satu lagi kita buat topologi lagi yang di bawah 192.168.1.2. Masih satu kelas ya, karena posisinya 192.168.0 dan 1 ini masih satu kelas, tapi emang berbeda gateway. Karena gateway-nya itu satunya menggunakan 1.0 dan satunya 0.0. Jadi, kita butuh satu alat nantinya yang akan menghubungkan apa yang disebut dengan router biasanya. Di router inilah yang bakal mengenalkan gateway yang A, kemudian gateway yang B, sehingga ketika komunikasi antara 192.168.0.2 ini akan komunikasi ke PC yang 192.168.1.4 misalnya, itu bisa terjalin dengan adanya pengenalan di router. Jadi kategori IP address itu ada IP statik, ada juga disebut dengan IP dinamik. Kalau yang IP yang kita masukkan itu disebut dengan IP statik ya. Ataupun IP yang dinamik kita ngikutin aja dapat berapa dari sistem, itu IP dinamik biasanya. Itu sudah dibuat dengan istilahnya itu diatur oleh DHCP server. Kemudian ada kategori IP address, ada yang disebut dengan IP privat atau IP khusus ya, untuk lokal. Jadi kalau misalkan kita penggunaan di dalam kampus misalkan, itu bisa menggunakan 10.10.10.10 misalkan. Itu bisa untuk kita gunakan. Kemudian bisa juga menggunakan IP lokal yang lain 172.168 atau 192.168. Jadi kalau untuk IP public ini ada sedikit ketentuan karena biasanya dari tiap provider itu sedikit memberikan biaya terkait dengan IP public. IP public, IP address yang digunakan internet pada umumnya ya. Ya, demikian terima kasih mahasiswa sekalian, semoga dapat dipahami terkait dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini terkait dengan IP address dan juga subnet mask.
Jadi, afwan minkum kalau misalkan ada kalimat atau ucapan yang tidak mengenakan ataupun, suatu hal yang salah yang telah saya sampaikan, silakan nanti kalian coba pelajari lagi di rumah, rutin belajar, insyaallah kita bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman nantinya terkait dengan perkembangan teknologi dan kita juga semakin berkembang insyaallah. Afwan minkum, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kalimat atau suatu hal yang tidak mengenakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.